Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Lingkungan, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga aktivitas Sobat Lingkungan berjalan dengan lancar ya. Nah, kali ini Himateli ngadain podcast nih. Podcastnya yaitu adalah sharing. Mungkin beberapa Sobat Lingkungan nggak tahu nih, apa sih itu sharing? Nah, jadi sharing itu adalah sharing-sharing tentang lingkungan. Kita akan ngebahas topik-topik hangat seputar lingkungan. Nah, di sini ada saya, Sabi, dan saya Angga. Kami akan menemani kalian dalam beberapa menit ke depan membahas terkait isu-isu lingkungan tersebut. Kemudian tema kita kali ini tuh mengenai tentang peralihan energi baru terbarukan di Indonesia. Nah, menurut Sabi nih, apa itu energi baru terbarukan di Indonesia? Itu kayak perubahan dari energi yang tidak dapat diperbarui ke penggunaan energi yang dapat diperbarui dan dapat digunakan secara berkelanjutan. Tapi masih ada yang kurang ya? Kayak masih ada yang kurang. Gimana kalau langsung saja kita datangkan narasumber yang telah ahli di bidangnya? Ya, langsung saja kita sambut Pak Farizal Adnan. Karena kali ini sudah ada Pak Adnan nih di sini, kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Pak, menurut Bapak gimana sih Pak tentang penggunaan energi batu bara di Indonesia dan bagaimana tentang energi baru terbarukan ini Pak? Oke, halo semuanya ya. Senang banget nih kita bisa podcastan sama-sama dengan himpunan mahasiswa teknik lingkungan. Kita hari ini akan bahas tentang batu bara dan energi terbarukan ya. Jadi sebenarnya seperti kita ketahui bersama, batu bara ini merupakan salah satu bagian dari energi berbasis fosil. Jadi kalau energi berbasis fosil itu salah satu jenisnya adalah batu bara, yang lainnya adalah minyak dan gas. Secara sederhana kalau kita merujuk kepada ikatan kimianya, dia mengandung karbon atau hidrokarbon. Jadi ketika dia dibakar, maka dia bisa merilis atau melepaskan karbon ke udara. Nah, oleh karena itu ini menjadi concern kita ketika kita berbasis bahan bakar fosil, salah satunya batu bara. Kenapa? Karena ini juga bisa mempengaruhi peningkatan efek dari pemanasan global atau global warming. Kalau kita mengikuti berita dari IPCC atau yang sekarang ini lagi rame ya, pertemuan kemarin di Italia, di mana Indonesia juga membicarakan tentang ini ya. Jadi memang batu bara ini adalah energi yang murah ya, dan mudah didapatkan ya, terutama di kawasan kita di Kalimantan Timur khususnya. Kenapa? Kalau misalnya secara tampilan topografi saja ya, misalnya kalau kita lihat di permukaan tanah itu kalau ada tanaman-tanaman yang jenis pakuan ataupun seperti pakis-pakis dan seterusnya, berarti kemungkinan di bawahnya itu ada batu bara, karena pada tanaman-tanaman tersebut itu adalah indikasi bahwa suasana dari tanah tersebut asam, dan kalau asam biasanya ada batu baranya. Jadi memang penggunaan batu bara ini sekarang sangat dominan karena murah dan mudah didapatkan. Untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa di Indonesia sampai saat ini belum menerapkan pemanfaatan energi baru terbarukan secara menyeluruh ya? Kiranya apa saja hambatan-hambatan dalam penerapan hal tersebut? Jadi seperti teman-teman tadi saya sampaikan ya, pertama ada yang disebut sebagai energi fosil ya, yang itu basisnya adalah karbon atau hidrokarbon. Tadi ada misalnya batu bara, minyak dan gas. Nah, yang non fosil itu adalah energi baru terbarukan ya, energi baru yang terbarukan. Berarti yang sebelumnya itu tidak menjadi salah satu primadona kita di penggunaan energi. Kenapa? Karena sebelumnya itu fosil kita ini masih banyak gitu, tapi sekarang dengan berkembangnya dunia ya, semakin banyaknya populasi penduduk dimanapun kita berada gitu ya, Indonesia itu nomor 4 di dunia ya. Jadi isunya sekarang itu adalah how to feed our belly dan how to feed our calf gitu ya. Jadi bagaimana memberi makan perut kita atau memberi makan mobil kita gitu ya, kendaraan kita. Nah, jadi ternyata setelah dilihat-lihat energi fosil ini punya keterbatasan. Nah, akhirnya sudah mulai muncul isu untuk melihat energi baru terbarukan. Jadi apa sih yang menjadi kendala dari energi baru terbarukan ini adalah karena dia perlu berbasis riset. Jadi bedanya sama energi
yang berasal dari fosil, ya kita cukup memastikan bahwa kita ngambil materialnya dari perut bumi kita, gitu ya, perut bumi ini ya diambil, lalu kita melakukan pemurnian ya, purification ya, jadi dimurnikan, akhirnya bisa kita gunakan untuk energi menghasilkan energi ya, bisa jadi listrik dan seterusnya. Kalau batu bara tinggal ambil dan akhirnya dibakar, bisa menghasilkan thermal atau kalor gitu ya. Nah, thermal dan kalor itu menggerakkan turbin dan akhirnya bisa menghasilkan listrik. Nah, tetapi berbeda dengan energi baru terbarukan ini, energi baru terbarukan itu ada yang bersumber pada abiotik dan biotik. Ya. Kalau abiotik dan biotik itu berbeda. Kalau yang biotik itu berasal dari sesuatu yang hidup, ya misalnya saja dari tumbuhan dan seterusnya. Misalnya contoh dari tanaman-tanaman tertentu kita bisa menjadi biofuel atau kalau disebut bio berarti berasal dari sesuatu yang hidup, fuel itu adalah bahan bakar ya. Jadi biofuel itu bahan bakar yang berasal dari sesuatu yang hidup. Nah, dari sesuatu yang hidup ini teman-teman nih, masalahnya itu adalah kita tuh harus bisa memastikan bahwa yang sebelumnya struktur itu kompleks itu perlu disederhanakan dan kita mengambil material yang dibutuhkan untuk bisa menghasilkan energi. Jadi proses itu repot sekali ya, preparasinya sangat panjang ya. Misalnya contoh kalau dari minyak sawit itu perlu namanya salah satu proses transesterifikasi dan transesterifikasi, jadi merubah struktur yang kompleks agar bisa kita gunakan untuk menjadi bahan bakar. Itu yang pertama, bahan bakar yang berbasis pada biotik ya, sesuatu yang hidup. Tetapi ada juga yang berasal dari sumber yang abiotik yang tidak hidup, misalnya contoh dari air, dari cahaya matahari. Kalau dari air dia pada dasarnya dia menggunakan perbedaan ketinggian, elevasi. Jadi ketika ada perbedaan ketinggian, air dijatuhkan, dia menggerakkan turbin ataupun sekarang ada yang disebut sebagai hydro energy gitu ya. Jadi menggunakan gerakan air, dia menggerakkan turbin. Nah, ada juga yang berbasis solar atau cahaya matahari. Nah, kalau berbasis solar ini kita harus bisa membuat sebuah screen ya. Kita sebutnya kalau dalam penelitian namanya fotovoltaik. Nah, fotovoltaik itu adalah ketika dia screen tersebut terkena dengan foto akan ada perpindahan elektron. Nah, sehingga ketika terjadi perpindahan elektron itu akan menghasilkan energi. Jadi perbedaannya itu, kesulitannya itu adalah EBT ini, energi baru terbarukan ini, dia perlu riset sehingga yang digunakan itu efektif dan efisien. Efektif dalam artian energi yang dihasilkan, efisien dari segi waktu dan budget gitu. Itu kendalanya biasanya, dia perlu riset sehingga perlu hal-hal yang dipikirkan berikutnya gitu. Oh begitu ya. Lalu Pak, bagaimana jika Indonesia ingin beralih nih Pak menggunakan energi baru terbarukan? Nah, langkah-langkah yang tepat untuk melakukan perubahan dari energi dari batu bara ke energi baru terbarukan itu seperti apa ya Pak, yang supaya berjalan dengan konsisten ke kemudian hari? Ya, jadi sebenarnya semua pihak harus terlibat ya, semua pihak harus terlibat. Yang pertama dari pemerintah harus membuat regulasi terkait dengan bagaimana melakukan konversi energi dari energi fosil menjadi energi terbarukan. Jadi dari segi pemerintah itu aturan, yang kedua adalah dukungan dari segi iklim ekosistem riset ya. Sekarang kita ini ada lembaga khusus yang menganalisa namanya BRIN ya, Badan Riset Indonesia Nasional ya, BRIN kurang lebih gitu ya. Jadi badan riset ini perlu didorong agar membuat ekosistem penelitian yang baik. Jadi dari sisi pemerintah adalah peraturan dan ekosistem yang dibentuk. Yang kedua dari sisi kampus ya, kita dari universitas kita juga sudah mulai didorong untuk bisa melihat energi-energi terbarukan. Jadi sebenarnya kalau kita melihat dari skema-skema penelitian itu sangat didorong kalau kita ini ke arah energi baru terbarukan atau yang sifatnya dengan teknologi nano, ukuran kecil dan seterusnya. Jadi yang pertama dari sisi pemerintah, yang kedua dari sisi kampus ya. Yang ketiga sebenarnya kita juga perlu membudayakan hemat energi ya. Jadi in case kalau kita nggak pakai energi tersebut ya, makanya kita tidak gunakan, makanya kita perlu matikan lampu kalau misalnya nggak perlu dipakai. AC-nya juga kalau di beberapa tempat itu maximize-nya itu kalau mau menurunkan suhunya di 25 derajat dan seterusnya. Jadi banyak hal yang sebenarnya bisa kita lakukan supaya kita bisa ke arah sana. Wah, bagus
nih bahasannya nih, asik. Kali Ya, untuk menambah kita ini. sobat lingkungan bisa dicermati lebih lagi supaya mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat. Oke, kita lanjut ya. Tadi kan Bapak menjelaskan bahwa energi terbarukan ini masih belum diterapkan sepenuhnya di Indonesia ini karena kita perlu riset lagi kan. Nah, misalnya kita sudah melakukan riset dan sudah menemukan energi terbarukan ini, apakah ketersediaan energi untuk energi yang sekarang itu sudah memenuhi masyarakat Indonesia dan bagaimana dampak kedepannya, misal tidak mengakibatkan kehabisan energi? Ya, jadi ketika kita bicara soal energi ini, yang pertama soal kalau kita mencari alternatif itu bisa sifatnya substitusi atau komplementer ya. Kalau substitusi menggantikan sama sekali. Kalau komplementer itu adalah bertahap untuk menggantikan ya gitu. Jadi kalau kita mau 100% kita gunakan energi baru terbarukan sebenarnya perlu step-step ya. Karena pada dasarnya seperti yang berasal dari biotik ya, biofuel atau biodiesel itu kadang-kadang ya dia masih perlu campuran dengan energi fosil karena efektivitasnya belum optimal. Jadi sekarang itu yang lagi didorong itu adalah misalnya kendaraan-kendaraan yang saat ini kita gunakan itu berasal dari energinya energi listrik. Nah, listriknya berasal dari sesuatu yang green ya, makanya ada sebut green technology ya. Jadi teknologi hijau. Jadi menggerakkan sesuatu itu berdasarkan berbasis listrik dan listriknya berasal dari sesuatu yang tidak harmful ya, tidak berbahaya, tidak berbasis fosil. Nah, itu dia yang bisa dilakukan. Jadi kalau kita mau konversi ya, dua aspek kita harus dipikirkan, aspek kuantitas dan kualitas. Nah, jadi kualitasnya bahan bakar tersebut baik untuk menghasilkan energi yang optimal. Dan secara kuantitas juga harus memadai. Jadi kita perlu menghitung sebenarnya. Jadi kebutuhan energi kita itu, misalnya saja untuk Kota Samarinda misalnya, berapa sih jumlah energi yang diperlukan? Biasanya tuh menghitung itu sebelumnya itu adalah energi fosil itu berapa liter yang perlu digunakan untuk warga Samarinda ini. Itu dikonversi dengan energi berapa banyak. Berapa kilowatt, berapa joule dan seterusnya ya. Nah dari situ kita bisa juga melihat ternyata alternatif kalau listriknya sekian jumlahnya. Nah dari situ kita bisa supply, jadi energi fosil itu bisa bertahap kita hilangkan dengan cara konversi secara bertahap. Lalu Pak, EBT itu kan tidak merusak lingkungan gitu kan Pak. Terus EBT juga jangkanya dapat berkelanjutan gitu Pak. Nggak ada habisnya gitu. Nah, tapi kan Pak di Indonesia ini industri pertambangan itu kan menjadi kayak sumber pekerjaan bagi masyarakat. Nah, menurut Bapak, apakah jika kita melakukan perubahan dari penggunaan energi batu bara ke energi baru terbarukan, apakah terjamin stabilitas ekonomi setelah melakukan perubahan tersebut Pak? Ya. Pertama ini perlu dijawab dengan kajiannya sebenarnya. Kalau kita menghitung ya apakah batu bara itu dari sisi mungkin dari sisi jangka pendek itu menghasilkan mungkin kalau bahasa anak sekarang itu cuannya oke gitu ya. Tetapi kalau misalnya kalau kita melihat dari kerusakan yang terjadi itu sungguh perlu sekian ribu tahun untuk mengembalikan batu bara yang sebelumnya itu ditambang menjadi kondisi yang awal. Nah oleh karena itu yang sekarang ini didorong adalah ya karena kita juga perlu masih membutuhkan batu bara ya, karena kita masih bertahap menggunakan energi baru terbarukan. Yang perlu didorong itu pertama batu baranya ini berwawasan lingkungan, jadi AMDAL-nya dijaga dan seterusnya. Nah jadi kalau misalnya tadi kalau kita ingin memastikan bahwa batu bara ini kalau kita ganti terus masih bisa memberikan manfaat nih energi baru terbarukan. Sebenarnya kalau kita menghitung ya, kita bisa mengurangi kerusakan itu tidak ternilai harganya. Yang kedua, sebenarnya energi baru terbarukan itu juga bisa menghasilkan cuan juga gitu. Kalau misalnya kita bisa concern ke arah sana. Jadi yang sebelumnya bekerja di sektor pertambangan bisa juga bekerja di sektor energi terbarukan. Itu sebenarnya lapangan pekerjaan yang sangat luas sekali gitu. Seperti itu tadi
Jadi kalau kita mau bisa migrasi, move on gitu ya dari itu, kita harus ngapain sih? Oke, mantap penjelasan Pak Adnan. Jadi tadi Pak Adnan sudah menjelaskan nih energi terbarukan tuh seperti apa aja sih, dari jenisnya seperti ada biotik dan biotik. Nah, dari segala penjelasan yang Pak Adnan jelaskan tadi, NBT, sekiranya sumber energi baru terbarukan entah itu matahari, angin, dan air, dari segala EBT itu yang dapat diterapkan di Kalimantan Timur sekiranya apa ya? Hampir semuanya bisa sebenarnya. Yang pertama, kalau kita mau berbasis pada solar panel atau fotovoltaik, kita ini cukup dominan dan potensial maksud saya, karena kita ini berada di garis khatulistiwa. Jadi kecenderungan kita ini mendapatkan sinar matahari secara kontinu tuh masih masih potensial sangat besar dibandingkan kalau di negara-negara 4 musim ya. Kalau di negara 4 musim ya, yang pernah saya datangin itu, dia kendalanya itu kalau misalnya lagi musim yang bukan summer atau musim panas atau bukan spring atau musim semi ya, cahaya mataharinya tuh intensitasnya tidak terlalu besar. Jadi cahaya matahari itu kan gabungan antara cahaya tampak sama cahaya UV. Nah, itulah yang bisa menghasilkan energi. Jadi pertama kalau dari solar panel, dari cahaya matahari itu potensial. Yang kedua kalau angin. Nah, kalau angin ini memang perlu dilihat mana tempat-tempat yang bisa punya kemampuan untuk menggerakkan turbin angin ya, atau kincir angin ya. Nah, di sisi pantai biasanya atau di daerah pegunungan tertentu. Nah, itu biasanya kita perlu melihat kira-kira berapa besar sih kecepatan anginnya. Jadi karena Kalimantan Timur ini sangat luas ya, jadi kita bisa melihat juga ternyata energi angin itu perlu dilihat tuh. Kalau misalnya mau cenderung ke arah sana, perlu dilakukan penelitian juga ya, berapa kecepatan angin. Kalau hemat saya itu di daerah sekitar pesisir atau pantai gitu, yang biasanya anginnya cukup kencang. Yang ketiga, itu kalau dari sisi hydro atau dari air itu juga bisa ya. Jadi misalnya kalau kita melihat ya, kuantitas atau debit dari Sungai Mahakam itu juga cukup konsisten ya. Mungkin pada waktu tertentu ya, pada musim kemarau yang sangat kepanjangan terjadi namanya intrusi air laut, tapi pada dasarnya secara debit itu cukup konsisten ya. Kuantitas dari Sungai Mahakam sehingga juga kalau dari air juga optimal. Jadi memang semua itu harus bergerak ya. Jadi kalau dari tiga ini saya pikir potensinya cukup besar untuk di Kalimantan, apalagi kita ini cenderung tidak punya ring of fire ya, istilahnya itu ring of fire itu gunung berapi aktif. Nah, gunung berapi aktif itu juga mempengaruhi terkait dengan kalau kita membuat infrastruktur kan. Jadi kita ini cenderung lebih stabil dibandingkan pulau-pulau yang lain seperti Jawa, Sulawesi ataupun Sumatera. Jadi merupakan keuntungan ya Pak, Kalimantan ini berada di garis khatulistiwa Indonesia. Betul. Oke, jadi mungkin itu nyampaian dari Pak Adnan ya. Jadi yang bisa kita tangkap dari tadi itu, EBT itu ada berbagai macam jenisnya, mulai dari yang biotik hingga yang biotik. Kemudian di Indonesia itu masih belum bisa diterapkan EBT sepenuhnya secara menyeluruh, mungkin karena diperlukan riset terlebih dahulu. Kemudian tanaman-tanaman paku-pakuan ternyata menjadi indikasi bahwa adanya batu bara di bawah tanah. Ini ilmu baru nih teman-teman sobat lingkungan. Kemudian untuk sumber energi terbarukan khususnya di Tani sebagai mahasiswa Universitas Pulau Warman yang berada di Kalimantan Timur, untuk energi baru terbarukan sesuai yang dijelaskan Pak Adnan ternyata semuanya bisa diterapkan, mulai dari yang abiotik bahkan hingga biotiknya, baik itu biomasa, energi air, energi matahari, dan energi udara. Wah, ini sangat menarik ini. Menarik sekali ya nggak? Iya. Mungkin kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya untuk kami. Sama-sama juga.
Kemudian semoga ilmu yang diberikan oleh Pak Asnan, Pak Fariza pada hari ini itu dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita ke depannya. Amin. Nah, sobat lingkungan, semoga apa yang diberikan oleh Pak Adnan bisa menjadi bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih kepada sobat lingkungan yang telah mendengarkan kami hingga saat ini. Terima kasih. Saya Sabi. Saya enggak. Tunggu podcast kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat yang udah nonton podcast Sharing kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel kami. Salam lestari.